Niccolò Fagioli bicara tentang masa depannya di Juventus. Sang gelandang yang berusia 21 tahun dipinjaman ke tim Serie B Cremonese pada musim panas tahun lalu dikarenakan memerlukan menit bermain reguler setelah menembus tim senior Bianconeri pada musim sebelumnya. Fagioli tampil memukau dan mempersembahkan 3 gol dan 7 assist dari 33 kali pertandingan di kasta kedua sepak bola Italia musim ini. Dia nampaknya siap untuk tampil di Serie A, namun belum mengetahui apakah Juve akan memberikannya kesempatan pada musim depan. Ada kemungkinan bahwa sang pemain asal Italia akan melanjutkan masa pinjamannya pada musim depan, dan ia pun mengindikasikan ketersediaannya meskipun tetap mendambakan kesempatan bermain bagi Juventus. Ya, itu masih menjadi mimpi saya, namun saya tak tahu masa depan saya atau masa depan Alvaro Morata. Kini saya menikmati keberhasilan ini. Kemudian nanti akan ada kesempatan untuk berbicara dengan para direktur Juventus dan agen-agen saya, kata Fagioli kepada Tuttosport. Itu tak tergantung kepada saya, namun saya merasa betah di sini. Lanjut Fagioli perihal potensi bertahan bersama Cremonese. Niccolò Fagioli merupakan bagian dari skuad utama Juve pada musim 2020-2021 lalu. Andrea Pirlo memberikannya debut bermain selama 20 menit di Serie A ketika Juve mengalahkan Crotone dengan skor 3-0 pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu. Bernardeschi bersedia pangkas gaji demi bertahan di Juventus. Masa bakti sang pemain tim nasional Italia akan segera habis pada musim panas mendatang, dan masa depannya telah menjadi pembahasan media selama beberapa bulan terakhir. Juve telah mengambil keputusan yang beragam terhadap para pemain yang kontraknya akan habis pada musim panas nanti, dengan memperpanjang kontrak Mattia Perin dan Juan Cuadrado namun melepaskan Paulo Dybala. Sebelum pertandingan kontra Genoa pada akhir pekan kemarin, Wakil Presiden Pavel Nedved telah berjanji untuk segera memberikan kabar terbaru terkait masa depan dua pemain tersisa yang kontraknya akan segera habis pada musim panas ini, yaitu Mattia De Sciglio dan juga Federico Bernardeschi. Dan kini menurut Todo Vikaes, Bernardeschi bersedia untuk memangkas upahnya dalam kontrak baru asalkan diikat dalam kontrak berdurasi 3 tahun. Sang pemain 28 tahun telah menjadi pemain Juve sejak dirilis dari Fiorentina seharga 40 juta euro pada musim panas tahun 2017 silam. Namun ia tak pernah diandalkan secara reguler. Bernardeschi masih merupakan pemain pelapis meskipun dia sudah 5 tahun berseragam Bianconeri. Oleh karena itulah, manajemen tak bersedia untuk menggajinya dengan nilai yang sama dikarenakan perannya yang bukan sebagai pemain inti. Pada musim ini, ia telah bermain sebanyak 33 kali dengan mencatatkan 2 gol dan 6 assist. Namun dengan 1780 menit beraksi, dia hanya berada di urutan ke-13 dalam daftar menit bermain terbanyak di skuad. Juventus versus Inter Milan, Allegri dilanda banyak keraguan. Ada apa? Partai akbar final Coppa Italia antara dua klub papan atas Eropa Juventus dan Inter Milan digelar pada hari Kamis 12 Mei 2022. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadio Olimpico Roma. Ini bukan kali pertama Juve dan Inter Milan bertatap muka dalam laga krusial pada musim ini. Pada bulan Januari yang lalu, keduanya dihadapkan dalam laga Supercoppa Italiana di mana Nerazzurri keluar sebagai pemenangnya. Laga itu sendiri berlangsung cukup sengit sampai-sampai berlanjut hingga babak perpanjangan waktu, dan saat duel dirasakan berakhir dalam drama adu penalti. Alexis Sanchez datang dan membuyarkan ekspektasi. Mantan pemain Man United itu muncul sebagai penentu kemenangan Inter Milan pada masa injury time babak kedua extra time. Ia mengubah kedudukan jadi 2-1 yang membuat Nerazzurri memenangkan gelar pertamanya musim ini. Juventus tentu akan mengusung misi revan pada hari Kamis nanti, dan itu bukan satu-satunya alasan untuk memaksa Inter bertekuk lutut. Mereka juga butuh piala ini guna menutup musim yang berlangsung dengan buruk.
Paulo Dybala dan kawan-kawan dicoret dari daftar kandidat juara Serie A pada musim ini oleh publik usai mencatatkan sederet hasil-hasil inkonsisten. Mereka bakal sempat berada di luar 4 besar dan terancam absen dari Liga Champions. Untungnya, nasib Juve berubah setelah pergantian tahun. Mereka mulai mendulang hasil-hasil positif dan hasilnya bisa mengunci tempat di 4 besar. Sayangnya mereka sudah terlambat mengikuti perburuan Scudetto. Ini laga yang penting untuk Juventus, namun ada kabar buruk dari mereka jelang pertandingan digelar. Gazzetta dello Sport menyebutkan kalau Allegri punya banyak keraguan dalam menentukan starting 11-nya. Keraguan pertama sedikit bernada positif, menyangkut soal Luca Pellegrini. Ia terlihat bagus dalam sesi latihan dan diyakini cukup bugar untuk ikut ambil bagian. Allegri pun tenggelam dalam dilema di sisi kiri pertahanan Juventus, memainkan Pellegrini atau Alessandro. Berikutnya soal lini tengah. Pulihnya Manuel Locatelli membuat Allegri harus menentukan apakah harus bermain dengan 2 gelandang atau 3. Dan sejauh ini, jika harus dengan 2 gelandang, Allegri sepertinya bakal memilih Dede Zakaria dan juga Adrien Rabiot. Keraguan terakhirnya dari lini belakang. Allegri diketahui sedang mempertimbangkan duet Mathis de Ligt dan Giorgio Chiellini. Jika demikian, Allegri harus memarkir Leonardo Bonucci. Lagi-lagi belum ada keputusan final soal ini.